Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Baik anak sekalian, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ini. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat sesuai yang Ustadz pernah sampaikan pada pertemuan ke-12-nya, yaitu tentang keberagaman masyarakat ya. Minggu kemarin sebelumnya kita bacakan doa terlebih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, pada pertemuan sebelumnya Ustadz menyampaikan tentang makna egoisme ya. Egoisme itu berarti mengutamakan tentang kepentingannya diri sendiri, memiliki kekayaan untuk kepentingan sendiri ya, itu nggak boleh ya, itu yang minggu kemarin. Kemudian kita tidak boleh mempunyai fanatisme ya, fanatik terhadap sesuatu, menganggap keyakinan diri adalah benar dan keyakinan orang lain salah, itu juga nggak benar ya. Seperti contoh seperti main bola atau terorisme gitu ya, bahwa dia adalah yang paling benar gitu, nah yang lainnya salah, itu tidak dibenarkan ya anak sekalian. Nah kemudian yang ketiga yang minggu kemarin yaitu tentang tentang primordialisme atau sempit, ditandai dengan kesamaan suku, agama, dan daerah yang berlebihan. Contoh, suku Minang hanya ingin berteman dengan suku Minang, suku Sunda ingin berteman dengan suku Sunda ya. Atau misalkan Betawi hanya berteman dengan suku Betawi saja. Nah itu tidak boleh ya, primordial ya, atau primordialisme sempit. Nah kita lanjutkan sekalian, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang 3 itu ya, kita akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tentang separatis ya. Separatis atau separatisme ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Wah itu juga nggak boleh ya. Dulu ada OPM Papua Merdeka yang ingin memisahkan diri dari NKRI, atau ada Aceh Merdeka ya, wilayah Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah jadi itu tidak benar ya, tidak benar ya, sesuai dengan konstitusi negara kita. Ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia, tidak. Kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga satu sama lainnya saling menghargai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang anarki atau anarkisme ya, kekerasan fisik untuk mencapai tujuan ya, contoh aksi pemukulan dalam demokrasi anarki. Nah, boleh ya, anarki membuat kerusuhan, membuat kerusakan ya, itu juga nggak boleh. Kekerasan fisik untuk mencapai tujuan agar dirinya menang misalnya, itu nggak boleh di negara kita. Nah kemudian sekalian ya, yang terakhir adalah stereotip ya, atau stereotip negatif etnis, cara memandang kelompok lain hanya melalui prasangka negatif ya, tidak dilihat dari prasangka positifnya, husnuzon gitu ya, bahasa PAI-nya adalah husnuzon. Kita tuh mesti husnuzon kepada siapa saja, berprasangka terhadap etnis lain ya, kepada suku lain kita mesti berprasangka baik ya, dan tidak memandang kelompok lain hanya melalui prasangka negatifnya saja gitu ya. Nah baik anak-anak sekalian ya, itu tentang sikap negatif ya, sikap negatif dalam kita bernegara. Pertama adalah egoisme. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah egoisme, mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain. Fanatisme, menganggap keyakinan diri adalah paling benar dan keyakinan orang lain salah gitu ya. Primordialism, kesamaan suku dan daerah yang berlebihan. Kalau bukan suku orang lain berarti kita tidak bersahabat misalnya itu ya. Tapi orang Sunda harus dengan orang Sunda, orang Jawa orang Betawi dengan orang Betawi, itu
primordialisme sempit ya. Kemudian separatis, ingin memisahkan dari NKRI, ingin menjadi negara, misalkannya Jawa Barat ingin menjadikan negara di Indonesia, itu ya, keluar dari Indonesia, itu juga nggak boleh ya, separatis itu negatif. Kemudian anarkisme, membuat kerusakan, penggunaan kekerasan fisik untuk mencapai tujuan, kekerasan, tawuran dan sebagainya, itu juga nggak boleh. Kemudian stereotip negatif etnis ya, berprasangka negatif terhadap kelompok etnis yang lain, suku yang lain, itu nggak boleh ya. Nah, anak-anak sekalian, kemudian coba Ustadz mau sedikit menyampaikan, tebak gambar yuk, sikap negatif apa ini? Coba silakan dikeluarkan buku tulisnya. Sikap negatif apa ini? Orang dari suku bangsa adalah berpendidikan rendah, dari suku yang pendidikan tinggi. Coba ini kira-kira masuknya ke negatif mana? Yo, silahkan ditulis, nanti dicatat ya di buku tulisnya dan dikirim ke, gak usah dikirim ya, silahkan langsung dicatat. Kemudian nanti Ustaz akan periksa pada pertemuan berikutnya ya, insya Allah kita akan tetap muka. Coba yang kedua, gambar ya, tebak yuk sikap negatif apa ini ya. Vicky, kemudian apalagi tuh ya, ini fanatisme ya gitu, apa nih, sikap apa nih ya. Kemudian yang ketiga, yo tebak gambar yuk sikap negatif apa ini. Aku yang lebih hebat, aku yang paling hebat ya, satu sama lainnya saling mengatakan hebat, ini hebat, itu hebat ya. Aku harus sosial dengan orang ini saja, orang Sunda dengan orang Sunda, Betawi harus dengan orang Betawi. Coba gambar ini negatif apa, sikap negatif apa nih ya. Kemudian yang keempat, sikap negatif apa nih? Makan sendiri tapi temannya tidak dikasih gitu ya, mengenyangkan diri sendiri tapi nggak ada bahasa kepada temannya, tidak dikasih, tidak diberi. Coba silahkan ditebak sikap negatif apa itu. Selanjutnya, sikap negatif apa ini? Oh, tawuran ya, merusak barang-barang, kemudian ditolong senjata, ditembakkan kepada massa. Nah, sikap negatif apa ini ya, sesuai yang tadi disampaikan. Kemudian yang terakhir nih, sikap negatif apa ini? Kami bukan Indonesia. Saya ingin keluar dari Indonesia. Sikap negatif apa itu ya, silakan nanti dicatat oleh kalian. Jawaban yang di atas adalah ya, kira-kira sama nggak jawaban kalian dengan Ustadz nih? Yang pertama stereotip etnis, yang kedua fanatisme sempit, primordialisme sempit, kemudian yang ketiga adalah egoisme, yang kelima anarkisme, yang keenam separatisme. Oke, sama nggak jawabannya dengan Ustadz nih ya? Kalau sama berarti ya kalian menyimak dengan baik dan Ustadz kasih nilainya 100. Silakan ditulis di buku tulis kalian nilainya 100. Nanti Ustadz akan jumlahkan, kolektifkan nilainya dengan hari ulangan harian dan ulangan tugas ya. Coba, apakah keberagaman itu indah? Coba jelaskan nih, anak kelas 9 nih. Apakah keberagaman itu indah? Coba jelaskan. Yo. Apakah keberagaman itu indah? Ayo jelaskan. Ada yang bisa menjelas? Jawab. Ya. Itu ya, silakan nanti jawab ya. Masalah dapat disimpulkan keanekaragaman, aneka warna suku, hubungan antar umat beragama, hubungan mayoritas dan minoritas, integrasi budaya daerah menjadi nasional, kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, masalah berkelakuan yang adil. Ya, baik ya anak-anak sekalian, silakan nanti dijawab. Apakah keberagaman itu indah? Jelaskan. Silakan nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Baik anak sekalian, pertemuan ke-13 ini Ustadz cukupkan ya. Apakah perbedaan itu indah? Keberagaman itu indah? Silakan ditulis di buku PKN
kemudian ditulisnya dengan kalimat yang rapi yang bisa terbaca, sehingga nanti Ustadz akan memberikan nilai ketika kita sudah bertatap muka ya. Insya Allah tidak lama lagi kita akan bertatap muka lagi dengan kalian. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini. Silahkan kalian belajar dengan maksimal di rumah ya, biar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.